Cara mengatur uang untuk pelajar agar tidak habis di minggu pertama. Pernah nggak kamu merasa baru saja dapat uang saku, tapi tiba-tiba sudah habis di minggu pertama? Padahal rasanya belum beli apa-apa yang penting. Awalnya cuma jajan sedikit, nongkrong sebentar, beli ini itu, tahu-tahu uang sudah menipis. Kalau ini sering terjadi, mungkin masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara kita mengelolanya. Menjadi pelajar itu bukan hanya tentang belajar di kelas, tapi juga belajar mengelola kehidupan, termasuk mengelola keuangan. Banyak pelajar merasa uang sakunya selalu kurang. Padahal kalau diperhatikan, masalahnya bukan pada besar kecilnya uang, melainkan pada kebiasaan menggunakannya. Uang yang sebenarnya bisa cukup untuk 1 minggu, bahkan 1 bulan, justru habis dalam beberapa hari saja karena tidak ada pengaturan yang jelas. Kesalahan paling umum adalah tidak membagi uang sejak awal. Begitu uang saku diterima, langsung dipakai tanpa perencanaan. Hari pertama masih santai, hari kedua mulai boros, dan tanpa sadar di minggu pertama sudah habis. Padahal kalau sejak awal uang itu dibagi, misalnya untuk harian atau mingguan, kita akan lebih mudah mengontrol pengeluaran. Ini bukan soal pelit, tapi soal disiplin. Dengan membagi uang, kita tahu batasan kita setiap hari. Selain itu, banyak pelajar terjebak pada pengeluaran kecil yang terlihat sepele. Jajan sedikit, beli minuman kekinian, ikut temen nongkrong, atau membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Masalahnya, pengeluaran kecil yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi besar tanpa terasa. Inilah yang sering membuat uang cepat habis. Kita merasa tidak membeli sesuatu yang mahal, tapi tetap saja kehabisan uang. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Ini bukan hanya peringatan tapi juga pengingat bahwa kebiasaan boros itu bisa merusak hidup kita pelan-pelan, bahkan sejak usia pelajar. Kita sudah diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Hal lain yang sering terjadi adalah tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi, seperti makan, transportasi, atau keperluan sekolah. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan tidak perlu. Banyak pelajar yang lebih sering mengikuti keinginan daripada kebutuhan karena dorongan lingkungan atau sekedar ingin terlihat sama dengan teman-temannya. Padahal kalau kita terus mengikuti keinginan tanpa kontrol, uang sebanyak apapun itu tidak akan pernah cukup. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah membuat aturan untuk diri sendiri. Misalnya nih, menetapkan batas jajan harian atau membuat komitmen untuk menabung meskipun sedikit. Tidak perlu besar, yang penting konsisten. Dengan begitu, kita mulai melatih diri kita untuk mengelola uang dengan lebih bijak. Ini adalah kebiasaan kecil yang dampaknya besar di masa depan. Studi kasus yang sering terjadi, ada pelajar yang selalu kehabisan uang di minggu pertama, lalu akhirnya meminta tambahan kepada orang tua. Awalnya mungkin dianggap biasa, tapi lama-lama ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Tanpa sadar, kita menjadi tidak mandiri dan tidak belajar bertanggung jawab. Padahal, jika sejak awal kita belajar mengatur uang, kita tidak perlu mengalami hal itu. Mengatur uang bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Kita tetap boleh jajan, tetap boleh bersenang-senang, tapi dengan batasan yang jelas. Justru dengan mengatur uang, kita bisa menikmati semuanya tanpa rasa khawatir kehabisan di tengah jalan. Ini bukan tentang membatasi diri secara berlebihan, tapi tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pada akhirnya, kemampuan mengatur uang adalah salah satu keterampilan penting dalam hidup. Semakin cepat kita belajar, semakin mudah kita menjalani kehidupan ke depan.
Jangan tunggu sampai dewasa untuk belajar hal ini, karena kebiasaan yang kita bangun hari ini akan terbawa sampai nanti. Dan semua itu dimulai dari hal sederhana, dari bagaimana kita mengelola uang saku kita setiap hari. Kalau kamu merasa selama ini uangmu sering habis di awal, coba mulai berubah dari sekarang. Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari hal yang kecil seperti membagi uang dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kalau kamu merasa ini relate, share ke temanmu yang juga sering kehabisan uang di minggu pertama, dan jangan lupa follow karena mungkin konten berikutnya bisa membantu kamu jadi lebih bijak dalam menjalani hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.